pemirsa sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, malam hari ini kita dapat berjumpa kembali ngobrol santai di program BH Bincang Humaniora. Alhamdulillah kita formasi lengkap. Ada Kak Agung, ya ada Pak Hibzon, saya sendiri Rohim. Pada malam hari ini alhamdulillahirobbilalamin kita dapat bersilaturahmi. Baru aja kita tadi bukber ya, buka bersama dalam rangka keluarga besar guru SMA Nahdlatul Ulama Jakarta. Selepas dari acara bukber itu, kita ketemu di sini ya, sambil kita bincang-bincang sesuatu hal yang bermanfaat terkait masalah perkembangan zaman kali ya. Atau mungkin sesuatu yang bermanfaat lah yang kita omongkan pada malam hari ini. Tadi kita sedikit-sedikit berbincang masalah malam Lailatul Qadar. Kebetulan malam hari ini bertepatan dengan malam 21 ya. 21 bulan suci Ramadan. Bertepatan juga pada hari ini 21 April ya, 2022. Bertepatan dengan hari memperingati Hari R.A. Kartini ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita sempat memperingatinya. Pada saat pagi hari kita bersama-sama dengan para seluruh siswa membaca Al-Quran dalam rangka mengisi memperingati Hari R.A. Kartini di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta. Tadi berbincang sedikit terkait masalah masa depan bangsa. Iya, berbicara masa depan bangsa udah otomatis berbicara masalah regenerasi. Regenerasi saat ini yaitu milenial, ya kan? Milenial. Tadi berbicara masalah pernikahan dini. Wah, gagasan yang bagus. Terus yang perlu kita bahas pada malam hari ini, pernikahan dini. Itu dulu sinetronnya namanya Sahrul Gunawan sama Agnes Monica. Iya, zaman tahun berapa itu pernikahan dini? Ya. Pas banget ini ada hari apa? Kartini. Ada hari Kartini. Ya. Barusan ngomongin emansipasi, perempuan sudah mulai sekolah, mulai berkarir, tapi kalau duduk di bis masih pengen didahului. Kita di harus kereta kalah. pengen didahului. Ya, emansipasi itu kan pengen kan kesetaraan gender itu, yang pengen setara. Cuman kalau saya melihat ini kali ya, Pak, setara di mana dan setara tidak di mana. Karena setara dalam semuanya tidak mungkin kalau saya. Karena dia kan istri. Istri. Nah, kalau menurut konsep Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi ditafsirkan lagi itu. Karena itu kan di rumah tangga, kalau tempat lain enggak berlaku gitu kan. Enggak bisa ditempatkan. Nah, emansipasi tadi kan, emansipasi itu pengennya wanita, maksudnya itu adalah kesetaraan gender ya, yang emansipasi pengen menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau saja sampai di mana pun tidak akan bisa setara. Memang harus berbeda. Diciptakan orang perempuan aja diciptakan dari laki-laki, bagaimana bisa setara? Nah, awalnya saja itu wanita diciptakan dari laki-laki loh. Lah, mungkin setara. Tulang rusuk. Di mana setaranya? Ini menistakan ibu kami. Bukan yang dimaksud menurut saya, apa yang dimaksud oleh Ustadz kita ini yaitu memang tidak akan setara, tapi tetap masuk kategori mengistimewakan. Ya. Itu lebih setuju saya. Kita seorang laki-laki mengistimewakan seorang wanita. Kalau dibilang setara, kayaknya tetap tidak bisa, kita sebagai seorang laki. Tapi kita walaupun laki-laki, menurut saya kita tetap ingat bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dan ingat, yang pertama Umi, yang kedua Umi, yang ketiga Umi. Tapi kalau saya lihat dari teman-teman saya nih yang perempuan gitu, lihat-lihat sekilas yang mempelajari mengenai emansipasi tuh, kayaknya dia tuh cenderung berpikir kayak orang-orang barat lah gitu. Oh, wanita harus berkarir, boleh memimpin, bisa menjadi ujung tombak perubahan, nggak cuma di rumah. Padahal menurut saya perempuan malah semakin bermartabat dan semakin istimewa itu ketika dia menjadi ibu rumah tangga. Karena itu pekerjaan yang paling berat dibanding ya cuman di kantor, administrasi. Padahal di rumah dia lebih berat kayaknya ya. Itu lebih bukan lebih istimewa malah. Nah, itu Dibanding dia menjadi wanita karir, manajer, jadi asisten bos gitu. Tapi itu yang dipandangkan mereka tentang emansipasi itu bisa ikut politik, memimpin parpol. Tapi dia meninggalkan kodrat yang dulu dari dulu malah ya.
Iya. Kodratnya Karena kodratnya sebenarnya ini kodrat yang dipahami mereka ya. Kodrat perempuan itu kan 3. Mengandung, melahirkan, menyusui. Kan itu yang tidak ada di laki-laki kan. Melahirkan, Nah, menyusui itu menyusui, sebenarnya mengandung lagi. Maksud saya tadi kalau yang mereka itu justru enggak, yang ada yang nggak bisa dilakukan oleh perempuan itu cuma 3. Maksudnya yang kodratnya, selebihnya apa yang dilakukan oleh laki-laki itu bisa dilakukan oleh perempuan. Kita pikir ya juga ya, apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan tidak bisa dilakukan perempuan. Tapi sebaliknya kata mereka, perempuan itu bisa 3 hal tadi, mengandung, menyusui, kemudian melahirkan. Ini sesuatu yang istimewa. Ya, dikodratkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan 3 ini adalah sesuatu yang istimewa yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Bahkan apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki bisa dilakukan oleh seorang wanita. Ya kan, contoh. Tapi mereka tidak bisa melakukan kodratnya kalau tidak ada laki-laki. Bagaimana bisa mengandung, bisa menyusui, bisa melahirkan kalau tidak ada laki-laki? Sebenarnya tanpa seorang wanita itu meningkatkan kualitas derajatnya mau melebihi seorang laki-laki, sesungguhnya seorang wanita itu lebih mulia. Iya, kayak tadi yang tadi dibilang itu. Bahkan lebih tadi yang dibilang juga sama Kak Agung, sesuatu hal yang memang kerjaan yang memang tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Ya kan, tapi bisa diopeni, disabari oleh seorang perempuan. Presiden ada perempuan, ya kan? Menteri ada perempuan, direktur ada perempuan, laki-laki presiden ada, direktur ada, dokter ada, lahirkan nggak bisa. Nah itu yang seharusnya menurut saya tadi itu ya. Kalau yang dimaksud adalah kesetaraan atau emansipasi, pengen apa yang dilakukan oleh laki-laki itu bisa dilakukan oleh perempuan, iya. Tetapi konsep itu juga tidak bisa berlaku ketika dalam rumah tangga, apalagi orang Islam. Meskipun kita mayoritas, maksudnya bukan negara Islam ya, tetapi tradisi kita itu tetap kepada suami tadi. malah nih pandangan emansipasi jangan-jangan yang bikin macet ibu kota nih. Perempuan-perempuan sekarang naik motor sendiri, kuliah, mesti di rumah aja ya. Biar cowok aja nih jalanan. Nggak, maksudnya itu begini juga, nggak harus di rumah juga. Maksudnya pada saat naik Belajar. Dilindungi, diboncengi sama seorang lelaki itu kayaknya lebih dimuliakan tanpa harus dia sendiri yang turun sesuatu hal yang kasar gitu kan. Sebenarnya ya. Apalagi kata si Aji, banyak lulusan SMA itu kata dia yang diterima kerja malah cenderung perempuan, lebih mudah dibanding cowok. Karena mungkin bisa diarahkan kalau itu ya. Ya kalau laki-laki keras kepala, Iya. bangkang. Tapi terkait emansipasi tadi kalau saya begini ya. Kalau semua maju ke garis depan, lalu siapa yang tentu lemah di garis belakang. Itu kan potongan lagu salah seorang penyair. Kalau semuanya maju ke depan, pasti kita lemah di garis belakang. Oleh karena memang sudah kodratnya laki-laki itu di depan, Imam, perempuan itu di belakang. makmum. Jangan di depan Mengingatkan. semua. Kalau Kalau semuanya jadi imam, lah imam siapa ini? Lalu yang ngurusin masa depan generasi siapa? Apa mau dititipkan ke orang lain? Ini memang kodratnya kalau saya 2 itu, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Dan baiknya laki-laki itu tergantung bisikan perempuan. Tadi dulu kita dulu sebentar ya. Ternyata tema kita hari ini bukan pernikahan dini, tapi emansipasi wanita. Ya, itu bisa berlanjut begini, karena ketika ada emansipasi wanita, akhirnya mereka tidak pada nikah. Nah, kan karena pengen mengejar karir, pengen mengejar status duniawi gitu kan ya. Akhirnya mereka tidak menikah. Sepakat. Banyak itu banyak. Nah, ada satu, yang kedua, kalau mereka tidak mengejar itu, akhirnya pernikahan malah menjadi sebuah solusi. Udah cari kerja nggak dapat, susah, kemudian umur semakin nggak jelas nih, udahlah kalau kita nikah aja deh gitu. Nah, ketika belum punya bekal untuk nikah, maka terjadilah tingkat perceraian tinggi. Padahal pemimpin kita dulu kayaknya lahir dari ibu yang bukan orang kampus ya. Bung Karno kayaknya ibunya ibu rumah tangga banget kayaknya. Gus Dur ibunya mungkin kayaknya di pondok ya. Nggak ada yang macet-macetan di jalan, beli belanja di Indomaret. Terus Pak Harto juga ibunya kayaknya Petani bahkan keluarganya. Nggak tahu dah kalau sekarang mungkin kaum emansipasi ini menganggap perempuan itu perempuan itu adalah pemimpin yang paling cocok untuk memimpin zaman yang keras kali ya. Karena dia lembut gitu, apa gimana ya? Sekarang begini,
Jangan-jangan ntar presiden kita perempuan nih. 2024 udah 40. Kalau tadi siang saya mewawancarai seorang duta baca Jawa Barat ya. Dia berbicara terkait masalah emansipasi wanita. Dia berbicara adalah ibu adalah madrasah yang paling utama untuk anak, gitu kan? Kalau semua orang, semua ibu itu mengejar karir di luar dari rumah, bagaimana nasib regenerasi kita gitu kan? Dia sibuk dengan kerjaannya sebagai direktur di kantor, yang ngurusin anak siapa? Ya kan, sedangkan untuk mencetak generasi bangsa ini adalah dibutuhkan seorang ibu yang nggak pendidikan yang sangat luar biasa gitu. Sebenarnya kalau menurut saya begini ya, perempuan juga sebenarnya mereka juga menurut duga-duga saya nih, feeling saya, mereka juga sebenarnya tidak mau bekerja kalau saja laki-laki atau orang tuanya itu mampu membiayai kehidupan dia. Kalau kita tanya nih ibu-ibu nih ya yang masih muda-muda, kamu mau kerja apa enggak? Mungkin tapi ada catatannya, tapi dia akan tidak akan kerja asalkan suaminya itu bisa memenuhi segala kebutuhannya. Saya pikir dia akan kerja. Jadi profesinya itu sebagai bentuk apa ya? Ya membantu lah, membantu suami, tetapi kadang-kadang kebablasan. Ya si penyanyi yang awalnya membantu kebablasan. Ya benar, kebablasan rata-rata begitu. Kebablasannya dari segi apa? Pertama nih, dia niat memang ingin membantu seorang suami ya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, karena penghasilan suami itu rendah, tidak bisa menutupi pengeluaran dari keluarga. Akhirnya dicarikan solusi, dia minta izin kepada suami, bagaimana kalau saya kerja, niatnya membantu, yang nggak sambil dia ngeteh minum akhirnya disetujuin, iklan tuh. Iklan apa itu ya kan? Akhirnya dia bekerja, tapi pada saat bekerja ternyata gaji istrinya itu lebih gede daripada suami, ya kan ya. Nah itu karena belum rapinya sistem pekerjaan ya, sehingga harusnya tadi dilakukan pekerjaan itu oleh laki-laki, karena perempuan sudah ngisi dan itu kemudian bagus, akhirnya laki-laki ngalah ngurus. Yang diambil oleh perempuan terus. Iya, terus pada saat posisinya dia sebagai ibu rumah tangga dan gajinya lebih besar daripada suami, dia mulai naik dadanya. Gaji gue lebih gede. Akhirnya ego mainnya. Akhirnya rumah tangganya hancur, yang tadinya mau ngebantu suami malah menghancurkan rumah tangga. Berarti emansipasi ibu kita Kartini harus dimaknai ulang nih. Kalau enggak kita takut nih. Jadi lelaki versus perempuan nih. Tapi dulu ini siapa ya dari zaman dulu, kayaknya emansipasi perempuan wanita itu maknanya tuh yang paling oke, ada yang bilang lupa siapa. Bukan wanita memiliki hak untuk menjadi pemimpin, tapi wanita menjadi pengayom para pemimpin. Jadi pemimpinnya cowok, tapi yang ngayomin dia, kayak Rasul dulu disesuaiin sama siapa? Halimah. Bukan sama mahasiswa kan, bukan sama orang berkarir kan, sama ibunya juga di rumah. Tapi itu justru melahirkan pemimpin yang oke. Bukan dia malah nyerobot ke depan. Sedangkan kalau wanita kan emosinya lebih. Ya, emansipasi yang kita makna itu sebenarnya apa ya? Kalau emansipasi untuk mendapatkan pendidikan yang kita sering dengar dulu kan, Bu Era Kartini kan dalam hal pendidikan, ya oke, nggak masalah. Karena orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan, meskipun nanti sama-sama ke dapur, ke kasur, itu akan berbeda. Ke sumur ya. Jadi bisa disandingkan dapur, sumur, dan kasur orang yang berpendidikan dengan dapur, kasur, dan itunya yang tidak berpendidikan itu pasti beda. Nah justru pola pendidikannya juga pasti berbeda. Itu maksud saya tidak jadi problem. Tapi yang problem tadi terkait dengan pemenuhan kebutuhan keluarga tadi. Niatnya per awal. Khawatirnya kalau perempuan maju ke depan semua gitu kan ya. Terus dan jiwa naluriah wanita adalah mendidik anaknya. Nah itu poin penting. Sejak dari kandungan itu sudah nyambung gitu loh. Apa keinginan anaknya itu sudah nyambung. Nah, ketika dilahirkan pasti nyambung lagi gitu kan. Nah, kalau laki-laki kan enggak bisa itu. Enggak bisa, dan merasakan apa sih namanya ya? Ada apa sih namanya ya? Terkoneksi gitu loh. Sinkron itu akan jauh berbeda gitu. Berarti lebih ke anak ya. Kalau nyuci piring tetap lelaki bisa lah ya. Bisa. Tapi kalau nyusuin nggak bisa. Nyusuin nggak bisa. Iya, giliran emaknya kerja, bapaknya yang ngurusin di rumah, akhirnya bukan susu ibu, susu sapi. Nah, ini akan menjadi problem ketika ada pemahaman ya pernikahan itu. Katanya satu, bahwa perempuan itu mesti melayani suami.
apapun kegiatan dilayani oleh suami. Kalau dia sudah kerja, sudah sibuk dengan rutinitas kesehariannya, terus akan melayani suami juga. Wah, ini akan khawatir. Dia sudah capek di luar, katakan di situ ada cucian piring, ada berantakan, pasti ada rasanya saat-saatnya ngeluh. Nah, berarti itu kan satu konsep. Konsep lain satu lagi, berarti kan kalau itu laki-laki itu suami dilayani kan. Tapi ada lagi mengatakan, wah, Rasul itu adalah orang yang mandiri, baju sendiri, kemudian pokoknya mandiri lah ya. Nah, kalau ini tidak diinterpretasi, itu bisa berantakan rumah tangganya. Satu sisi satu pengen dilayani, kata suami, wah saya kan dilayani suami, tapi kata perempuan, enggak, Rasul itu mandiri loh. Gimana? Ya kan, itu kalau nggak diinterpretasi ulang itu bisa kacau rumah tangga. Betul. Jadi kalau menurut saya, kalau sebelum menikah itu kan, diusahakan konsep untuk kita, konsep berumah tangga itu satukan dulu persepsinya. Jangan sampai gara-gara perkara cucian piring berantem. Nah, Ini siapa yang nyuci nih? Jangan sampai salah persepsi emansipasi wanita menjadi sebuah perlombaan antara suami dan istri. Siapa yang merasa lebih hebat? Ini yang salah, ya kan? Seharusnya konsep dalam rumah tangga itu saling melengkapi. Nah, bukan berarti berprestasi antara suami sama istri. Ya kan? Kalau tadi pembukaan kita bilang pada saat kita berada di kereta, ya enggak, nih gue seorang wanita nih, gue lemah, ayo dong kasih gue tempat duduk gitu kan. Tapi pada saat minta posisi di luar bahwa kita sama, ya kan ya, itu Maunya apa sebenarnya? tetap kita itu menyayangi seorang wanita pada porsinya seperti itu. Makanya di dalam agama kita sudah benar-benar diatur, ya kan ya, posisi itu saling melengkapi, ya kan, bukan untuk berlomba-lomba. Karena kita saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah yang sebenarnya yang tepat. Tapi pada saat kali ini itu yang dipelintirkan dari kata emansipasi wanita, bahwa penyetaraan antara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa, harus dibeda-bedakan, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau di negara kita yang memang notabene demokrasinya luar biasa, ya, itu nggak sebuah jadi permasalahan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya memiliki hak yang sama, baik dalam pendidikan, sosial, itu dikasih kesempatan yang sama, ya. Di London juga pemimpinnya dari dulu perempuan, Ratu Elizabeth, dan mantap itu. Keterwakilan perempuan kan sekarang di mana-mana, bahkan di parlemen harus ada perempuan, ada lembaga-lembaga baru harus ada perempuannya. Itu kan sudah mengayomi ya yang aspirasi perempuan ya. Maksudnya kan kalau dulu kita laki-laki semua, sekarang perempuan sudah masuk di. Alhamdulillah bisa keseimbangan tadi. Tetap wanita ini adalah bisa mengimbangi kebutuhan laki-laki. Itu sebenarnya. Berarti lelaki perempuan itu cuma ada di dalam rumah keluarga atau di kamar kali ya. Di luar itu yang ada cuman manusia yang sedang bekerja kali ya. Nah iya, harus bisa dibedakan. Di luar sama-sama manusia, kalau misalnya di kamar ya laki perempuan, atau di WC atau di rumah gitu. Ya, pada saat wanita itu merasa dirinya butuh status di masyarakat dan ingin mencuat, dinilai sebagai penyerataran untuk laki-laki, seorang wanita ini harus profesional. Pada saat dia di luar dia sebagai pekerja, tapi pada saat dia balik ke rumah dia harus bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Itu yang hebat. Tapi ternyatanya kan dalam realitanya nggak seperti itu. Ya kan, pada saat dia pulang ke rumah dia merasa dirinya itu lebih tinggi derajatnya daripada seorang laki-laki. Tapi ini yang kasihan masalah juga kalau misalkan perempuan itu ya, wanita sudah lulus sekolah tapi belum menikah. Nah kan dia misalkan Itu perempuan juga, cowok juga kasihan itu. Iya kan, maksudnya dia kuliah ya, dia kuliah, kalau minta ke orang tua mungkin agak ada rasa nggak enak, kemudian orang tua juga lu udah gede gitu kan masih minta aja. Ijazahnya nggak kepake dong. Akhirnya dia bekerja, tapi keenak-enakan biasanya. Kalau sudah enak menjadi di pekerjaan, akhirnya kan ketika dia mau menikah, dia akan mempertimbangkan pekerjaannya itu. Kalau konsep saya sementara ini untuk perempuan itu ya ya kuliah, bahkan bisa sambilan kali ya, karena untuk memenuhi kebutuhannya itu. Bayangkan saja kalau dia sudah lulus SMA, kemudian masih mengharap kepada orang tua, bagaimana kan? Sementara kebutuhannya banyak, make upnya, sabunnya dan lain sebagainya. Lalu siapa yang memenuhi itu? Sehingga dia jalan, ya udah saya bekerja saja lah. Nah tetapi ketika sudah menikah, kalau konsep saya sementara ini adalah dia ikut ke suaminya, bahwa pekerjaan atau karir yang sudah dapatkan itu rela untuk ditinggalkan. Makanya untuk dia untuk melepas semua itu dan bertanggung jawab
di bawah suami itu memilihnya yang tepat. Jangan sampai misalkan dia selama ini pendapatannya sekian kan, kemudian dia lepaskan itu kepada laki-lakinya, ya cuma sekian dapatnya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi pekerja itu kalau saya berkarirlah sebelum Anda menuju ke jenjang pernikahan. Tetapi kalau sudah jenjang pernikahan, sebelum itu carilah imammu yang tepat agar kamu tidak dikecewakan dan siap untuk melepaskan segala atribut itu. Jadi ketika sudah menikah, siap untuk atribut pekerjaan profesi itu dilepaskan karena akan bergantung kepada suami, dan suaminya itu juga dipilih yang memang menyayangi dan bisa mengayomi, Mengerti juga. yang mengerti, jangan semenang-menang juga apa-apa perlu dilayani. Ya, Betul. pulangnya kan ayah capek nih, saya capek, anu sudah kamu kan di rumah aja gitu kan ya, ya bikinin teh, bikinin ya. Itu nggak begitu, karena di rumah itu tuh banyak pekerjaan sekali, dari nyuci piring, baju, dan apa, lipat jemuran, nyetrika, bisa-bisa lebih capek loh. Betul. Itu kalau pendapat Tapi saya. kita tetap harus berterima kasih kepada Ibu Kartini karena berkat emansipasinya, pandangan dia tentang emansipasi itu, banyak perempuan sekolah, banyak orang berpikir kepandaian itu hak semua gender. Terus yang paling penting kita pas sekolah bisa jatuh cinta, bisa ada perempuan cantik, tahu rasanya kimiawi asmara. Coba kalau perempuan gak sekolah, idih, Laki semua. STM. Jadi menurut saya seorang wanita ini harus memiliki manajemen yang sangat rapi sebelum dia beranjak ke sebuah pernikahan. Ya, jadi begini, perempuan ya, Cowok enggak? seorang perempuan enggak lebih ekstrim kepada wanita. Kalau cowok itu dalam artian terlalu dalam artian terlalu kapanpun dia menikah, dia akan bisa dewasa. Tapi pada saat wanita dia salah memilih waktu untuk menikah, ini akan menjadi permasalahan untuk dirinya kalau dia tidak mempersiapkan dan punya mentalitas yang kuat. Contoh, pada saat dia terlalu dini melaksanakan sebuah pernikahan, itu akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Dan pada saat dia memilih menunda sebuah pernikahan, ini juga akan menjadi sebuah dampak yang sangat luar biasa. Kalau masalah dini adalah dia belum tentu mempunyai mentalitas yang kuat. Terus kalau dia terlalu lama, dan dia bisa menjadi terjodoh. Karena memang persaingan di dunia kewanitaan, persaingan itu wanita lebih banyak. Jadi kalau dia menunda sebuah pernikahan, bisa jadi dia nggak terjodoh. Tapi kalau dia menikah secara dini, bisa jadi mentalitas dia belum siap. Itu yang harus diperhatikan. Jadi wanita ini benar-benar harus mengkonsep dirinya kapan dia harus menikah. Iya, makanya konsep dalam perempuan kalau menurut saya ya, bukan mencari yang terbaik, tetapi menjadi diri yang lebih baik. Artinya mempersiapkan dirinya lebih baik. Bukan melihat itu baik tuh, tapi tidak mempersiapkan dirinya. Tidak mengaca. Mencari yang terbaik, tapi dirinya belum tentu baik. Iya, jadi harusnya adalah mempersiapkan diri yang baik, mempersiapkan diri yang terbaik, kemudian yang terbaik pun akan insya Allah akan dapat, karena kan tidak ini ya, sudah dikonsepkan bahwa ajal mau jodoh itu ada sudah ditentukan sebenarnya selama dia memperbaiki diri. Persepsi sementara seperti itu kalau. Jadi bukan menikah di waktu yang cepat atau di waktu yang lambat, tapi di waktu yang tepat. Wah, itu lebih konsepnya lebih bagus. Ulangi. Tapi waktu yang tepat ini beda-beda buat setiap orang. Nah, itu tadi tergantung manajemennya, menganggap diri itu sudah tepat untuk menikah. Ada orang yang berpikir, oh saya menikah muda, banyak ya kan, memilih untuk menikah muda, bagi dia tepat kan. Karena kenapa? Wanita menikah di usia muda itu memang rentan dengan perceraian, karena memang istilahnya persiapan mentalitas yang belum. Tapi kalau dia lolos dari cobaan mentalitas itu, ya nggak, di hari tua dia lebih bahagia dibanding orang yang menikah tua. Karena kenapa? Karena anak-anak itu udah besar, sudah bisa membantu. Jadi pada saat dia hari tua, ya dia agak lebih ringan untuk menghadapi masa tuanya. Tapi yang jadi problem itu apa tanda seseorang itu sudah bisa tepat dan siap? Ini yang jadi problem. Wah, kapan saya siapnya nih? Kriterianya apa? Iya. Apa punya gaji perempuan? Apa sudah seperti apa kan? Itu kan misalnya, wah dia tepat kapan? Saya tahu dia cepat itu seperti apa. Nah mungkin kalau saya mungkin secara emosional, apakah sudah bisa mengendalikan emosi atau belum? Nah kalau sudah bisa, itu salah satu kriterianya. Kemudian
kemudian apakah sudah bisa mengalah atau belum. Jadi nggak egois lagi kan. Itu sudah bisa, sudah boleh. Kalau sudah kemudian bisa menerima keadaan kan, itu bisa ada kriterianya. Sudah bisa mengarah kepada lebih baik dalam hal ibadah gitu kan, itu bisa. Tapi selama belum bisa mengalah, belum bisa menerima keadaan, ya nanti di konsep lebih baik lagi, lebih baik terus karena mencari jodoh juga ya bukan perkara yang gampang waktu itu sih ya. Mencari jodoh kita udah yang tepat yang sama ini, orang tuanya nggak setuju, orang tuanya setuju, tampangnya kurang, orangnya kurang, duitnya ini kan Udah siap nikah, nggak ada jodohnya. iya. Tapi dulu si Rasul nikah sama siapa? Si Aisyah ya? Aisyah kayak cenderung muda ya, berapa? Iya, Umurnya? 9 tahun kalau nggak salah ya, apa 7 tahun apa berapa? Tapi itu waktu yang tepat, mungkin mentalnya beda ya sama sekarang. Karena Rasul udah mempunyai keistimewaan maksum. Berbeda dengan ini ada Manusia yang yang pada umumnya, gitu kan. Ya itulah perbedaan antara laki-laki dengan emansipasi wanita. Tetap wanita itu punya posisi yang istimewa, tapi tidak bisa juga disetarakan dengan seorang laki-laki. Jadi saya lebih setuju begitu dibanding harus kita berlomba-lomba, ya kan, antara lebih hebat mana nih, laki-laki atau perempuan, gitu kan. Emang virus-virus yang kesetaraan semuanya sama emang lagi seksi untuk dijual itu, kayak seru gitu. Kita semua sama, padahal kan beda ya. Kita semua adalah sama, setara. Enggak setara juga sih, ada samanya ada bedanya. ada bedanya. Saling melengkapi. Cuman emansipasi wanita itu kan kenapa kita harus menuntut kepada era Kartini ya? Sebenarnya kan emansipasi wanita atau pengen mengangkat harkat martabat perempuan itu kan dari Rasul. Bahwa Rasul itu yang biasanya kebiasaan tradisi orang Arab itu kalau punya anak perempuan justru dibunuh, kemudian menganggap wanita sebagai pelampiasan waktu seksual belaka. Dengan adanya ajaran Islam kan justru Rasul itu menganggap para wanita bahwa siapa, bahwa yang lebih baik itu bukan lebih baik ya, tetapi yang perlu dimuliakan itu adalah ibu. Ibu itu siapa? Pasti wanita. Jadi bahkan kata Rasul, surga itu dibuat oleh laki ibu. Jadi wah itu kalau konsep emansipasi ya, konsep untuk mengangkat harga martabat wanita itu sudah lama digaungkan oleh Rasul. Betul. Konsep Islam itu sebenarnya. Tapi kenapa justru kita di Indonesia ini justru melihat bahwa agen perubahan emansipasi wanita ya Kartini. Oh, ini Padahal Rasul penistaan ibu Kartini. Bukan maksudnya bukan seperti itu ya. itu Rasul sudah dari jauh-jauh hari mengangkat harkat martabat orang tua. Bahkan katanya seolah-olah gitu ya, seolah-olah walaupun kamu sukses dimanapun, ingat surga itu dibuat dalam kaki. Tapi saya pernah lihat wawancara siapa gitu ya, lupa atau apa gitu, si era Kartini kan punya pengaruh dari tradisi Islam yang perempuan itu, yang Rasul mengangkat harkat itu dia jadi pede gitu, karena ternyata perempuan itu punya power juga kok, dihargain, apalagi di Islam disebutnya 3 kali kan, baru ayah, kayaknya dia punya konsep itu juga deh. Jadinya dia lebih pede gitu. Walaupun di luar itu di pendidikan udah ada di Wisartika bikin sekolah istri, tapi nggak begitu terkenal. Karena di sini beda daerah juga di Wisartika. Atau jangan-jangan justru era Kartini itu adalah melaksanakan konsep yang itu ya, yang bahwa perempuan itu di tempat surga yang para lelaki. Cuman kan masalahnya ditafsirkannya adalah bahwa wanita juga berhak mendapat pendidikan, mendapatkan pekerjaan kan. Ya, kan akhirnya muncul konsep adalah ya kesetaraan. Walaupun nggak mungkin perempuan jadi itu ya, kuli bangunan ya, jarang, belum ada. Iya, tapi Perempuan kerja jadi kalau bangunan. teknik sipil mungkin ada kali ya. Oh ngitung-ngitung. Sipilnya. Yang perempuan makhluk istimewa. Yang jelas kita saling membutuhkan, udah jelas itu saling membutuhkan. Iya, tapi konsep untuk mengangkat harkat martabat perempuan itu kan konsep yang apa? Yang Rasulullah banget gitu loh. Yang tradisi Arab itu yang saya bilang tadi, tradisi jahiliyah. Kemudian adanya konsep Islam itu. Ya, seorang anak dibunuh, lahirnya memalukan, melahirkan seorang wanita, terus jadikan budak ya. Pada saat lahirnya Rasulullah, ada yang istilah lahir di kota Arab ya, dan emansipasi
wanita itu diangkat derajatnya, tapi tetap memiliki kodrat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.